Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Omega Panametasona, guru SMP Kristen Gloria 2 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG angkatan keempat tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini melakukan uji kinerja UKM PPG 2021. Pada uji kinerja praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring, ada dua kegiatan yang akan dilakukan, baik secara sinkron dan asinkron. Sinkron menggunakan Zoom meeting dan asinkron menggunakan LMS Schoology. Untuk praktek pembelajaran dan perekaman dilaksanakan pada tanggal 6 Desember. Berikut saya tampilkan rangkaian pembelajaran. Oke, selamat pagi semua anak-anak 8C. Kita berjumpa lagi pelajaran TIK. Silakan bisa on cam sambil menunggu teman-teman yang lain. Yuk on cam yuk. Yuk silakan on cam. Stefan sudah diinfo ya linknya ya, Zoom-nya ya untuk teman-temannya. Sudah, Mister. Thank you Stefan. Yuk kita akan mulai, sudah 9.26. Pada pagi hari ini kita belajar apa? Kita sebelum memulai hari ini kita akan berdoa ya. Kira-kira siapa yang mau berdoa? Renat aja ya, Renat. Ketua kelas berdoa ya. Oke, minta tolong ya Renat ya. Thank you Renat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran TIK. Berkati kami supaya kami dapat belajar dengan fokus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Renat. Ya, minggu lalu waktu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana apa itu membuat PowerPoint atau presentasi atau slide yang baik ya. Jangan sampai kita membuat PPT itu tidak memperhatikan hal-hal atau fitur-fitur yang ada. Pemilihan warna, animasi, teks atau apapun. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan tugas yang minggu lalu. Sebelum Mr. Omega ngecek tugasnya, Mr. Omega akan cek kehadiran. Oke. Absen satu siapa ya absen satu ya? Azriel udah join kok. Renat minta tolong ya absen 1 ya. Absen 10. Ini barusan join Evelyn barusan ini 14. Renat 14. Oh ini ya Arneta barusan join. Berarti absen 14, kemudian 16. Ada yang izin nggak? Mungkin ada yang izin, ada yang sakit? Enggak ya? Tadi pagi yang izin, mungkin ada yang... Siapa? Nggak ada yang izin. Oh, nggak ada yang izin. Thank you Renat infonya. Mungkin ada yang sakit atau berhalangan untuk join. Oke, ini tinggal beberapa dari teman kalian yang belum join. Nggak apa-apa, Mr. Omega tunggu. Mr. Omega mengingatkan panjang hari ini atau khususnya waktu-waktu depan kita tetap menjaga prokes ya. Kita mendengar berita di mana kalau misalkan di luar sana sudah ada gelombang 3. Pemerintah Indonesia barusan ini mengeluarkan, Mr. Omega baca berita, kalau misalkan perjalanan sepanjang 250 km itu harus mengikuti tes PCR. Nah, atau enggak melakukan perjalanan 4 jam. Nah, itu dia. Ya mungkin kalian yang sudah memplanning atau bersama dengan keluarga untuk keluar kota untuk akhir tahun, silakan kalian tetap menjaga prokes, tetap pakai masker dimanapun. Syukur-syukur maskernya double, kemudian selalu cuci tangan ya, jaga jarak. Ya, siapa tahu kan virus itu tidak terlihat ya. Kalau terlihat enak bisa kita hindari. Mr. Omega akan share screen menunjukkan tugas-tugas yang minggu lalu yang sudah kalian kumpulkan. Terima kasih untuk PPT yang sudah kalian buat gitu ya. Oke, Mr. Omega akan share screen. Ya, ini yang sudah kumpul ada 16 dari kalian. Renat memang terlambat, lupa, nggak apa-apa Renat. Oke. Yang lain minta tolong dikumpulkan. Nah, ini adalah yang minggu lalu kalian belajar membuat PPT gitu ya. Mr. Omega lihat sebagian besar kalian bagus-bagus buat PPT-nya. Tinggal kalian dilatih. Kan kalian sudah tahu. Baik PPT, tidak hanya PPT, slide, baik di Microsoft PowerPoint atau di Canva, itu
kalau di Canva enak ya, sudah ada template-nya. Ya di PPT juga ada template ya sih yang online. Tapi kalau misalkan dibuat umum atau dibuat masih mulai dari awal, kalian sudah memahami bagaimana memadukan warna, menambahkan animasi, transition dan lain-lain ya. Pada pagi hari ini juga untuk mereview, ya kita akan main game dulu ya untuk mereview pertemuan sebelumnya. Siapkan kuisisnya atau kalian pakai HP boleh atau menggunakan laptop boleh. Oke, sudah siap ya? Yuk silakan disiapkan untuk kuisisnya. Mr. Omega akan share link atau ID-nya ke kalian. Yuk yang sudah sudah ada bisa. Yuk silakan visinya. Jangan lupa nomor absen. Thank you Renat. Oh Renat. Ini kapan lalu Renat menang ya? Freya dan Renat. Ya, coba yuk. Linknya sudah ada di kolom chat. Silakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 10. Tenang aja. Yuk, ayo baru 3. Mr. Omega nunggu 50% plus 1. Wah, setengah plus 1. Yuk yang lain Karin, oke. Sudah 17. Yang lain mau join atau enggak? Sudah 20. Ada lagi? Sudah? Siap-siap ya. Namanya kuisis itu tidak hanya benar, tapi kecepatan juga ditentukan. Oke, sudah? Tidak ada tambahan lagi? Ada kesulitan? Siapa yang kesulitan untuk join? Mister aku ada kesulitan Mister. Oh, oke, Cacia. Ini Cacia sudah join. Kalau misalkan kesulitan, kalian bisa off cam, nggak masalah. Yang penting nanti kalian bisa join untuk kuisisnya. Oke, 25, Vivin. Ya, ini udah lengkap. Di tempatku blur, Mister. Kenapa, sorry? Blur. Blur? Kenapa blur? Sebentar. Yang lain blur kah? Jaringan mungkin? Kok? Yang lain blur kah? Share screen-nya dah. Share screen-nya blur kah? Iya, blur. Kalau yang coba ini, kali ini blur nggak? Enggak ya? Sudah. Masih blur kah? Udah enggak, udah jelas. Oke. Sudah Mr. Omega optimize. Oke, kalau sudah, yuk kita akan bersama-sama bermain. Masih ada yang blur? Enggak ada? Fortuna masih blur? Enggak ya? Oke, kalau enggak kita siap-siap ya. Materi yang minggu lalu tentang PowerPoint ya. Yuk diingat-ingat sama persiapan. Wah, ini sudah full tim. Luar biasa. Vivin ada ya? Atau ada yang 2 gadget? Oke, tidak masalah. Ya, siap ya, ready ya? Mr. Omega akan mulai. Pertanyaan 1. Yang pertama ternyata Freya, kemudian Evelyn, kemudian ada Renat. Oke. Ini hasilnya PowerPoint. Nah, ini Mr. Omega akan lihat. Nah, kira-kira untuk yang pertama, pertanyaan pertama, yang misalkan untuk menambahkan teks pada slide, kira-kira yang mana? Nggak kelihatan ya, di zoom aja deh. A, B, C, D. Yang mana? Ya, kalau slide pasti untuk tambahkan teks masuk ke insert, kemudian ada group teks, kemudian ada text box ya. Kemudian formatnya yang berextension itu adalah PPT, itu adalah Microsoft PPT. Kalau XLS itu ada apa? Format apa? Tahu nggak? XLS itu apa? Jika. Excel mungkin, Mister? Oh, betul sekali. Bukan mungkin, pasti itu Excel. Thank you, Renat. Kalau RFT? Ayo, RFT itu apa? Ayo. RFT itu adalah salah satu untuk dokumen atau doc. Kalau biasanya, kalau
dulu banyak virus menyerang file doc, tapi untuk yang aman itu RFT. Itu adalah sama aja. Kemudian untuk keluar dari slideshow itu menggunakan escape ya. Kemudian ini ikonnya paling gampang. Ada yang salah kah? Nah, kemudian kita setelah ini kita akan belajar ebook. Nah, keuntungan ebook. Nah, ini kecuali. Nah, ini jangan ada yang salah ya. Ini ada kecualinya. Hyperlink itu untuk apa? Penghubung hyperlinknya. Kemudian untuk italic itu huruf miring. Kalau bold berarti hurufnya apa? Bold berarti tebal, betul sekali. Nah, ini menambahkan note itu di nomor 15 bagian bawah. Oke, selamat untuk Evelyn, Renat, dan Freya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini. Ya, sudah cukup ya. Nanti atau minggu depan kita akan mereview dengan game lagi. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana membuat ebook. Minggu lalu kalian sudah membuat PPT. Hari ini kita akan belajar ebook. Apa itu ebook? Mr. Omega akan share screen. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Mister. Oke, thank you. Nah, apa tuh ebook? Nah, kira-kira Mr. Omega akan menunjukkan beberapa gambar dari kalian mungkin bisa menganalisa. Nah, ini buku-buku. Nah, buku-buku yang textbook istilahnya ya. Mulai dari kalian TK mungkin sampai sekarang masih menggunakan textbook. Ini adalah buku-buku. Nah, buku siapa yang suka sering baca buku? Nah, kalau kalian onsite itu enak ya, bisa pinjam di perpus. Atau buku biasa ini, buku susunannya kan berantakan ya. Ini buku yang biasa ya kan. Ini pandangan buku yang biasa. Nah, sekarang zaman sekarang ini orang-orang seneng yang sedang membaca. Nah, di sini juga ada fasilitas karena sekarang musim digital. Nah, di sini ada namanya ebook ya kan. Apa itu ebook kira-kira? Nah, ya, menurut kalian ebook itu apa, Yun? Ebook itu apa? Sepengetahuan kalian. Ya, Cika? Sarana buat ngebaca tapi online, bukan yang kayak buku beneran gitu. Bukan buku beneran, berarti buku bujuk-bujukan. Maksudnya bukan buku yang ya pokoknya kayak di dalam gadget gitu. Maksudnya Cika bukan buku secara fisik gitu ya? Yeah. Oke, good. Thank you, Cika. Silakan, Stefan. Electronic book, Mister. Oh iya, betul sekali, nggak salah. E-book itu adalah electronic book, yaitu buku dalam bentuk elektronik atau digital. Thank you, Stefan. Ya, yang lain ada punya pendapat? Iya, silakan, Renat. Apa ya kira-kira? Buku namun melalui media online. Media online bisa dipasarkan. Oke, good. Thank you, Renat. Nah, kira-kira kalian paling seneng baca buku yang biasa secara fisik atau e-book biasanya? Walaupun ini dilepas konteks dari kalian misalkan malas membaca ya. Kira-kira kalian memilih buku yang biasa, konvensional, atau yang e-book kira-kira ya apa? Kalau kalian disuruh pilih, yuk silakan. Pilih yang mana? Lebih menarik mana? E-book atau buku yang biasa? Silakan, Cacia. Buku biasa, Mister. Soalnya kan kalau misalnya pakai e-book itu harus lihat di HP terus, Mister. Oke. Oke, kalau misalkan di HP terus baterainya habis susah gitu ya, Cacia. Oke, thank you, Cacia. Ya, Evelyn. Selanjutnya kenapa, Evelyn? Kadang kan bisa dark mode, jadi lebih enak buat mata. Yang mana ya? Sorry, yang pakai buku konvensional berarti ya? Iya, e-book. Oh, yang e-book atau buku biasa? E-book, Mister. Oke, Kadang kan bisa dark mode. Oh, bisa download. Oke. Kemudian yang lain? Freya. Lebih suka buku biasa, Mister. Soalnya kalau Karena kenapa, Freya? Soalnya kalau e-book matanya bisa sakit gitu, Mister. Terus kadang E-book matanya bisa sakit. Kalau buku biasa matanya nggak bisa sakit ya? Ayo, Freya. Kalau buku biasa kira-kira matanya bisa sakit nggak, Freya? ya beda sih, Mister. Kalau e-book Oh, beda. Oke. Maksudnya Freya mungkin ada radiasi gitu ya, Freya ya? Mister, maksudnya gitu. Kalau matanya sakit, matanya bisa sakit semua tergantung posisi kita membaca ya. Oke, thank you, Freya. Davin. Pilih e-book, Mister. Karena kalau E-book. misalnya lebih gelap gitu kan masih bisa baca. Dan pilihan bukunya kan bukan cuma satu. Jadi secara pilihan buku lebih luas, lebih banyak. Jadi kalau misalkan maksudnya Davin itu kita megang gadget, iPad atau HP itu kita bisa banyak buku. Tapi kalau buku fisik kalau kita bawa 100 buku tuh berat ya, Davin. Iya, betul. Oke, thank you, Davin. Good. Renat, gimana menurut pendapatmu? Silakan.
lebih milih buku biasa, Mister. Nggak perlu Karena apa? nggak perlu pakai internet. Oh, nggak habis-habiskan kuota ya, Renat ya. Oke, oke. Oke, nah ini ada plus minus dari e-book atau buku biasa juga. Nah, kita hari ini kita akan fokus ke e-book. Nah, memang ada plus minus kalau misalkan buku biasa itu misalkan satu, kalau tadi yang disampaikan Davin, kalau kita masa membawa 10 buku, itu bawa, iya kalau tebelnya biasa. Oh, tebelnya banyak sekali. Nah, itu kan lebih membebani kita. Kalau e-book 10 buku, 100 buku, ya cuma satu gadget aja, itu satu. Yang kedua, mungkin kalau buku biasa, kalau kena rayap atau kehujanan gitu kan ya, yang rusak ya kalau HP bisa sih rusak kalau kena air. Tapi maksudnya kalau misalkan kehujanan tanpa sengaja, itu kan bisa rusak buku. Atau enggak rayap. Kalau rayap tuh nggak mungkin makan HP ya, rayap. Pernah enggak di rumah kalian ada rayap memakan buku? Pasti ada ya. Di perpusnya SMP itu, di sekolah itu banyak sekali rayap yang mau belajar atau mau membaca. Akhirnya bukunya dibakarin sama dia. Gitu ya. Oke. Thank you semuanya untuk responnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia tujuan hari ini kita akan belajar bagaimana kita prosedur membuat e-book. Nah, nanti ke depan mungkin kalian yang suka atau hobi menulis, nah ini bisa kalian kembangkan. Nanti tulisan kalian itu bisa kalian jual, ya kan? Nanti Mr. Omega akan ajarkan bagaimana menggunakan atau membuat e-book, kemudian perangkat lunak atau software untuk membaca e-book atau membuat e-book. Nah, nanti terakhir kita sama-sama membuat e-book gitu ya, dengan perangkat lunak yang ada. Oke, selanjutnya adalah e-book tadi yang disampaikan salah satu teman kalian, Stefan kalau nggak salah ya. Ini versi elektronik. Ini berdasarkan Oxford Kamus Bahasa Inggris, itu adalah versi elektronik dari buku, itu e-book. Ya memang terjemahannya adalah electronic book gitu ya. Oke. Nah, dalam pengertian yang lain, e-book adalah secara teknologi, e-book sebenarnya adalah sekumpulan teks digital. Pada perkembangannya tidak hanya teks, tapi juga ada gambar, ya kan? Kalau kalian pernah ke Singapura atau ke negara luar, yang tepatnya banyaknya Singapura sih, di MRT, di kendaraan umum itu banyak sekali, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya pelajar, pekerja itu baca pakai e-book. Nah, memang secara praktis lebih enak buku apa e-book itu ya. Kita bebannya nggak banyak, kita bisa banyak cari judul, banyak cari konten yang ada sesuai dengan keinginan kita. Nah, jenis-jenis e-book itu ada teks polos, hanya teks saja. Kemudian ada format PDF, ya kan. Kemudian JPEG atau HTML. Nah, hari ini kita akan mencoba dari PPT kalian. Nanti kalian akan buat PPT atau membuat Canva boleh, kemudian dikonvert ke PDF, kemudian Mr. Omega ajarkan bagaimana menjadikan e-book itu yang menarik atau menggunakan yang menjadikan HTML. Nah, ini aplikasi untuk membuat e-book. Ini yang secara umum ya. Ada Calibri, ada SoftMaker free dari Office 2016, kemudian ada free EPUB Maker, kemudian ada Google Doc gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah contoh aplikasi, tapi kalau misalkan dalam format PDF itu bisa e-booknya bisa menarik atau terlihat menarik, khususnya kalau untuk anak-anak. Kalau kalian membuat atau suka menulis, pastikan kalian ingin tulisan kalian itu tertarik atau banyak orang yang membacanya, banyak orang yang tertarik untuk membacanya. Nggak mungkin kalian banyak tulisan, tapi nanti biarin orang-orang jangan baik yang baca, nggak mungkin. Tapi kalian membuat tulisan atau yang suka membuat karangan, itu pengen orang lain bisa membaca dengan baik. Ya caranya apa supaya menarik? Ya caranya ada trik-triknya. Oke, mari pada hari ini kita akan buat bersama-sama e-book gitu ya. Silakan kalian bisa siapkan PPT atau Canva. Nah, ini sekarang hari ini boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan PPT, boleh. Nanti yang menggunakan Canva, Mr. Omega minta link ya, apa yang sudah kalian buat. Nah, sebelumnya Mr. Omega akan membuat contoh dari, nah pada psikologi kalian di dalam membuat PPT, ini Mr. Omega contoh ya, mengambil punyanya Azriel ya. Ya, punyanya Azriel. Ini PPT yang sudah jadi.
Nah, Mr. Omega akan download. Nah, ini salah satu punya Azriel, dan kalau pakai Azriel ya, Mr. Omega izin download ya. Oke, setelah itu, oke. Nah, di dalam materi ebook ini, di psikologi kalian sudah ada modulnya, silakan dibuka modulnya. Nah, nanti kalian pelajari. Kemudian ini di sini ada LKPD-nya. LKPD-nya hari ini kita harus kerjakan. Kita akan buat tadi yang sudah di-download, ini presentasi TIK. Nah, untuk membuat Canva, ya kan? Canva kalian sudah belajar membuat Canva, ya kan? Canva itu ada macam-macam template-nya, ya. Mr. Omega hanya mereview singkat aja. Bisa kalian menggunakan movie, beberapa mapel kalian sudah menggunakan ini movie, kemudian atau video, presentation, kemudian poster. Nah, kalau mau menggunakan dokumen juga bisa. Nah, apapun yang kalian punya, kalian akan gunakan yang ada template ini ya, tergantung kalian kebutuhannya. Nah, hari ini kalian bisa menggunakan presentation boleh, tapi kalau bisa jangan menggunakan yang video, ya. Nah, hari ini kita membuat apa? Nah, di dalam pertemuan hari ini kalian hanya membuat beberapa tampilan saja, ya kan? Beberapa slide saja. Isinya apa? Yaitu biodata kalian masing-masing. Nah, ini nggak kelompok. Kan biodata kan sendiri-sendiri ya. Nggak mungkin tanggal lahirnya sama, kemudian itunya apa namanya, rumahnya tinggalnya sama. Nggak ada ya dalam satu kelas ya. Nanti kalian akan mengerjakan ini nanti LKPD bisa di-download, nanti dikumpulkan sekalian bersama dengan e-booknya. Nanti hanya terdiri dari cover, selalu ada cover. Cover itu pasti ada nama sama kelas ya. Kemudian ada biodata pribadi, bebas ya, mungkin hobinya apa, makanan favoritnya apa, pelajaran yang disuka apa, boleh. Nah, ciri umum dari pribadi, misalkan ciri umumnya apa? Saya kacamataan. Kemudian misalkan, oh Renat, saya ganteng misalkan. Kalau misalkan, oh Freya, saya cantik, ya pasti ya. Yang cewek itu cantik, yang cowok pasti ganteng. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kalian. Aduh, kekurangannya apa ya? Kekurangannya misalkan tidak on time. Atau kekurangan adalah makannya banyak. Nah itu, terserah. Jadi hanya 4 ini aja ya, hanya 4 slide saja. Silakan kalian bisa menggunakan Canva, atau menggunakan PowerPoint, terserah. Nah, setelah menggunakan PowerPoint atau Canva, misalnya ini PowerPoint ya, silakan kalian mengkonvertnya menjadi PDF. Nah, ini Mr. Omega akan tunjukkan. Ini adalah salah satu PPT dari teman kalian. Nah, ini sangat bagus. Nah, ini kan PPT kalau misalkan di slideshow kan biasa ya. Nah, tapi kalau misalkan dibuat e-book dalam bentuk PDF pasti lebih menarik. Nah, nanti Mr. Omega contohkan. Nah, ini adalah contoh PPT yang kalian buat ya. Tapi nanti hari ini hanya 4 slide ya, hanya 4 slide aja. Apalagi yang pertama apa? Cover. Kemudian apa? Ada 4. Cover, ada 4. Ayo, Renat apa Renat? Nah, di LKPD-nya ada. Ada cover, biodata pribadi ya. Nama orang tua boleh, kalau enggak apa-apa. Kemudian jangan tampilkan boyfriend girlfriend ya, nggak usah, nggak penting. Kemudian atau nonton biodata itu terkait dengan pribadi. Kemudian ciri umum secara fisik ya. Kemudian yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Itu ya, hanya 4 ya, diingat-ingat hanya 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya, hanya 4 aja. Oke, nanti yang menggunakan Canva, silakan kalian pilih, boleh poster atau presentasi boleh. Kemudian kalian nanti akan buat, di sini ada banyak template-nya. Kelihatan nggak ya? Nah, Mr. Omega besarkan aja deh. Nah, di sini ada template-nya. Kalian bisa menggunakan template yang sudah ada, tinggal dipilih aja. Misalkan di sini untuk cover, nanti kalian tinggal buat cover aja. Ini kalau menggunakan Canva, ditulis cover itu adalah ada nama. Kalau ada foto boleh, mau nambahkan foto boleh ya. Misalkan di sini ada gambar ada gambar. Kalau mau tambahkan foto, kalau enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, Mr. Omega akan lanjutkan. Ini kalian buat berapa slide tadi? 4 slide ya. Silakan kalian buat 4 slide. Kemudian nanti kalau sudah khusus yang Canva, silakan di-share, kemudian japri
ke Mr. Omega untuk link ya, untuk linknya di copy, kemudian kalian share, kirimkan ke Mr. Omega. Oke ya. Sampai di sini jelas ya. Nanti kalian share, kemudian kalian pakai edit ya boleh atau view ya boleh, terserah. Yang penting Mr. Omega bisa lihat gitu ya. Tinggal di copy, paste ke chat, kolom chat Mr. Omega. Itu yang pertama. Kalau menggunakan Canva. Nah, kalau tidak, gimana Mister? Ya, kita balik ke PPT. Nah, ini PPT. Nah, kalau sudah selesai semua, kita akan buka HTML. Nah, ini di LKPD-nya ada, ini kita buka flip HTML. Nah, seumpamanya kalian belum registrasi, misalkan belum ada, silakan kalian join atau login aja, ini free, ya kan? Ini free, kalian tinggal login aja, misalkan logout ya, logout aja, misalkan ini kan, nah ini login, kalian bisa menggunakan Google yang ada kalian, ya. Misalkan Mr. Omega masukkan ini, langsung aja dia akan otomatis masuk, kemudian kita akan buka atau buat rak HTML buku. Nah ini Mr. Omega sudah ada 2 buku, ya kan? Ada 2 buku atau Mr. Omega ada rak. Nah, ini raknya Mr. Omega. Nah, kalian nanti kalau bukunya banyak, buat buku di sini. Nah, kalau mau sharing atau tugas-tugas di kumpulan e-book di sini. Misalkan ada tugas bahasa Indonesia, masukkan di sini aja berupa e-booknya, kirimkan tugasnya pakai QR code boleh ke gurunya atau linknya. Ya, linknya di copy, kirimkan ke guru kalian. Nah, ini salah satu contoh yang Mr. Omega buat, Mr. buka akan buka ya. Nah, ini sorry. Nah, ini Mr. Omega akan buka. Nah, e-book itu tampilannya lebih menarik ya, supaya nggak bosan. Nah, ini contohnya. Modelnya kayak buku beneran, ya kan? Kalau kita buka, modelnya kayak buku beneran, ya kan? Nah, ini kayak buku beneran. Mau di zoom, mau dicoret-coret ya bisa, mau di zoom, mau dicoret-coret ya bisa sama. Ya, ya kelebihannya cuma satu. Kalau misalkan kita bawa 10 buku, kalau e-book hanya 1 device saja, 1 gadget. Nah, caranya gimana supaya kalian memasukkan di sini? Nah, tadi Mr. Omega contoh ya, memasukkan buku PPT. Nah, PPT ini masih bentuknya PPT, harus kita convert. Kita shift S, ya caranya kita shift S, kemudian pilihlah yang PDF. Sini ya. Pilihlah yang PDF. Ini contoh ini punya kelompoknya itu ya Azriel ya. Kelompok Azriel atau punya Cacia juga ya. Nah, contoh aja, Mr. Omega akan shift. Nah, sekarang kita masukkan PDF itu, kita masukkan, kita add. Kita upload PDF-nya. Nah, kita pilih yang tadi. Nah, ini punyanya PDF ya. Nah, yang terbaca adalah format PDF. Makanya baik PPT atau Canva, kalian nanti shift-nya itu menggunakan yang PDF. Kemudian di open. Oke. Dia akan convert. Oke, nunggu beberapa. Tergantung ya, tergantung speed internet kalian masing-masing. Gambar juga mempengaruhi kalau misalkan terlalu banyak gambar. Nah, ini dia. Sudah jadi. Nah, PPT-nya dari siapa namanya? Kelompoknya Cacia sudah jadi, ya kan? Nah, ini dia model PPT-nya, ya. Gimana Cacia dan kelompoknya? Lebih menarik nggak yang untuk e-book-nya? Ini kan lebih enak ya dilihat ya. Apalagi misalkan ini PDF kalian copy di gadget kalian atau di iPad kalian, lebih enak cara membacanya. Oke, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang bingung? Silakan. Jadi hari ini tugasnya membuat 4 slide atau menggunakan Canva boleh. 4 kontennya apa aja, cover, kemudian biodata, kemudian fisik dari kalian, keunggulan fisik kalian. Kemudian fisik itu tidak hanya pakai kacamata, mungkin tingginya berapa, berat badannya berapa boleh. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kalian. Itu ya, hari ini kita akan buat e-book. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas ya? Renat sudah jelas? Gio? Cika? Ya Cika, silakan Cika. Cika jelas Cika? Mau nanya, kalau misalnya
yang tadi Mister bilang itu berarti minimal 4 slide kan? Iya, minimal 4 slide. Oke, Ya, Mister, thank you. mau lebih ya boleh, atau kalian mau buka di psikologinya boleh, silakan. Tapi yang Mister Omega akan buka di sini juga di psikologinya. Nah, ini yang harus kalian buat ya. Cover, kemudian biodata pribadi, kemudian ciri umum. Ciri umum itu adalah yang kalau bisa membedakan kalian pasti ya, walaupun saudara kembar itu beda, ya kan, membedakan kalian dengan temannya. Kira-kira apa ciri umum? Pakai kacamata, rambutnya bergelombang atau apa, ya terserah. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kalian masing-masing. Itu aja kalian buat, kemudian convert ke PDF, kemudian kalian buka flip HTML 5 ya. Nanti Mister Omega kasih linknya di kolom chat juga. Di LKPD harusnya sudah ada. Tapi Mister Omega ini adalah untuk membuat PDF yang lebih menarik. Jadi PDF atau ebook berupa HTML ya. Sudah Mister Omega letakkan di kolom chat. Gitu ya. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Gio, sudah jelas ya, Gio? Sorry, jadi ini kumpulinnya dalam bentuk PDF atau habis dimasukin yang websitenya? Iya, pertanyaan bagus. Dalam bentuk PDF. Ya, kalau Canva dalam bentuk Canva-nya. Nah, menggunakan flip HTML, hanya 4 ya, cepet nggak apa-apa progresnya. Nggak harus selesai hari ini nggak apa-apa. Yang minimal kalian kan mengetahui diri kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, silakan mengerjakan. Thank you, Gio. Kalau ada bertanya, silakan bertanya. Mister Omega masih di sini. Untuk linknya, silakan di-share yang menggunakan Canva ya. Iya, betul sekali. Ini siapa ya ini? E-booknya menggunakan untuk pengenalan diri, betul sekali. Nah, Mister Omega nggak mau yang susah-susah. Misalkan, silakan membuat puisi, narasi, itu nanti mata pelajaran lain. Tapi yang paling gampang adalah diri kalian sendiri ya, Stefan ya. Oke, silakan yang mau bertanya. You're welcome, Stefan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan bisa menggunakan kolom chat atau unmute boleh. Di sini ada yang menggunakan Canva? Silakan angkat tangan yang menggunakan Canva. Desain menggunakan Canva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 orang ya. Oke, yang 10 ini nanti Mister Omega minta linknya ya. Even Lysia bisa ya share untuk linknya ya. Sama Karlin, Livia. Ya, kalau poster minimal berarti 4 slide atau 4 lembar gitu ya. Kalau menggunakan Canva. Boleh menggunakan dalam bentuk poster. Nah, ini kan di sini ada 4 ya. Kalian tambahkan aja 4. Yang pertama pasti cover, kemudian ciri umum, kemudian biodata, kemudian kelebihan dan kekurangan. Ya, Cika, Stefan, mau bertanya silakan. Mister, Ya, thank you, Cika. kalau misalnya Canva itu nggak usah dimasukin ke yang tadi pembuatan ebook gitu ya, linknya itu ya? Nah, betul, pertanyaan bagus. Kalau Canva, ini kan bentuknya kan, dia bentuknya kan PDF, sama kan? Nah, PDF itu kadang-kadang Canva-nya tidak kelihatan animasinya, ya enggak? Nah, makanya itu kita harus perlu download gitu, Stefan. Nah, kita harus download ke bentuk PDF. Itu ya, Stefan ya. Baik menggunakan PPT atau Canva, silakan shift lah ke PDF. Supaya apa? Supaya bisa kita masukkan ke dalam flip HTML ini. Gitu ya, Stefan ya. Oke, bagus. Pertanyaan bagus, luar biasa, Stefan. Nah, nanti di HTML Flip ini kalian akan banyak kumpulan buku yang sudah kalian buat. Nah, nanti kalian bisa menjadi portofolio mulai dari kelas 8 sampai nanti SMA. Ini free kok. Nah, kalau misalkan kalian mau buku yang kalian buat berbayar ya monggo silakan. Tapi kalau yang untuk sekarang bisa Omega ajarkan yang free. Ya, jangan dijual bukunya supaya menjadi berkat. Ya, silakan. Siapa? Davin. Silakan Davin. Oh, Mister, ini apa namanya? Bentuknya itu poster atau apa PPT? Bukan PPT sih, presentasi. Presentasi boleh. Tadi misalnya mereka sampaikan, kamu mau pilih yang presentasi boleh, poster boleh, atau ada pilihan yang lain ya. Yang jelas jangan yang video ya. Kalau yang Canva jangan yang video ya, Davin ya. Oke. Jangan Instagram post juga boleh. Yang A4 dokumen juga boleh ya. Thank you, Davin. Thank you, Clear Mister. ya?
Mister, isi kanvanya itu misalnya itu ciri slide pertama itu pengenalan, terus slide kedua itu ciri umum, slide ketiga itu biodata, slide keempat itu kelebihan dan kekurangan ya, Mister. Yang pertama cover, Stefan. Oh ya, cover. Cover itu kasih fotomu boleh. Kemudian biodata, kemudian ciri umum secara pribadi ya. Kemudian yang keempat kelebihan dan kekurangan Stefan ya. Okay. Mitra Omega copy, Mitra Omega chat ke itu ya, di kolom chat ya, supaya jadi dalam satu slide isinya apa aja ya. Mitra Omega taruh di chat ya. Kasih foto yang paling ganteng, paling cantik, bagus. Mau kasih foto keluarga, wah itu plus poin itu kalau ada foto keluarga. Tapi karena ini pengenalan harus pakai foto kalau ada, kalau ada. Jangan kasih anime ya. Maksud kalian disamakan anime. Ya kalian kan anak-anak Tuhan yang ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Yang sudah selesai slide pertama kanvanya boleh share ya. Oke, thank you. Beberapa sudah japri ke Mr. Omega. Thank you Evelyn. Tidak apa-apa diselesaikan saja. Yuk silakan yang mau share linknya. Oke, thank you Karlin. Ciri umum. Nah, misalkan kalau bingung ganteng atau kalau bingung ciri umum lihat kamera atau lihat cermin. Apa ya? Oh mungkin mukanya oval, ciri fisik atau ada tai lalat di sini. Nah kalau di sini Mr. Omega pakai brengos, ini bukan brengos beneran ya. Ini bukan ciri fisik, ini adalah filter. Oke, yang sudah kirim link, thank you ya, Mr. Omega akan cek. Boleh kasih kata-kata, boleh. Kayak punyanya salah satu teman kalian, siapakah aku? Wah ini kalian bisa tambahkan, wah luar biasa. Kalian kreatif ya. Yang buat PPT atau membuat yang menggunakan Google Slide nggak masalah. Atau menggunakan Google Doc nggak masalah. Yang penting nanti hasil apapun yang kalian buat, simpanlah dalam bentuk PDF. Kemudian dari PDF itu disimpan, kemudian masukkan ke dalam fliphtml5.com itu yang tadi Mr. Omega sudah share di kolom chat. Ya, ibu kalian itu bisa dibuka dimanapun, atau kalian kasih linknya ke orang itu. Kalau kalian punya QR code scan ini, silakan scan-nya Mr. Omega, QR-nya Mr. Omega, pasti akan masuk ke e-book-nya Mr. Omega, pasti. Ya, tidak hanya linknya ini aja. QR code ini kalian bisa kasihkan ke guru, kasihkan ke siapapun hasil karya kalian. Nah, semakin banyak kalian buat bukunya, rak kalian secara digital, itu semakin banyak. Koleksi kalian semakin banyak. Mr. Omega kasih waktu 1 menit lagi ya. Gak apa-apa kalau misalkan belum selesai, nanti diselesaikan. Beberapa sudah Mr. Omega cek sih. Mr. kira-kira isi covernya apa? Covernya hanya nama dan kelas. Link untuk Canva, silakan yang menggunakan Canva. Stefan atau Renat, Freya, Gio. Saya belum jadi, Mister. Enggak apa-apa. Oke, thank you Freya sudah dijapit ke Mr. Kirim Omega. ke Zoom ya, Mister. Iya, kirim ke Zoom aja Stefan. Nggak masalah. Tenang aja, nggak Mr. Omega share screen kok. Mr. Omega hanya ngecek aja secara online ya. Jangan lupa disimpan ya, Freya. Freya kanvanya belum disimpan. Freya kok masih kosong Freya? Nggak salah link tak kamu Freya? Share-nya. Stefan di share-nya di itu ya, di view atau di edit boleh, diizinkan ya. Mr. Omega nggak bisa buka linkmu nak. Oh iya, Mister. Ya, Gio, Mr. Omega cek punyanya Gio ya. Oke, buka, mau dikasih judul boleh. Punyanya Gio, inilah aku ya boleh. Wah, Gio sudah selesai. Kurang 1 slide ya Gio ya. Oh, bagus sekali. Oke, tanggal lahir, hobi, oke, hobinya menggambar. Seninya tinggi sekali. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Mr. Omega minta tolong kalian stop sebelum kita akhiri ya. Nanti kalian bisa lanjutkan, kemudian dikirimkan linknya di psikologi ya. Pada hari ini kita sudah belajar ya. Kesimpulannya apa kira-kira? Yuk. Tadi kesimpulannya apa Ibu? Cika, Ibu apa? Kesimpulannya Ibu? Kesimpulannya Ibu itu adalah kayak sarana buat membaca tapi di online. Oke. Terus dia mirip kayak buku, cuma kalau misalnya yang buku secara fisik itu kan agak ribet ya kalau misalnya bawa kemana-mana. Nah kalau misalnya e-book ini tuh lebih mudah sama lebih enak untuk dibawa kalau traveling, soalnya dia tetap bisa baca buku tapi dia tetap di dalam gadget sama praktis gitu. Oke, itu kelebihannya Cika ya. Kalau kekurangannya Cika, ada nggak e-book kekurangannya Cika?
Kekurangannya karena dia di HP, kadang orang-orang yang kayak gampang capek ngelihat HP itu bacanya jadi agak susah. Soalnya kalau misalnya HP-nya kecil, itu kita juga matanya semakin fokus, soalnya ngelihat tulisannya juga kecil dan itu juga bisa nyebabin mata kita rusak. Oke, thank you. Satu lagi kesimpulannya dari kalian. Renat, kekurangannya Ibu apa? Selain yang disampaikan Cika. Apa yuk? Menggunakan internet, Mister. Oh iya, menggunakan kuota. Kalau kita online ya, tapi kalau dalam bentuk PDF kan enggak ya. Oke, thank you. Ada lagi kekurangannya? Ya, itu dia jadi kesimpulannya kita belajar e-book, itu ada plus minusnya. Kalau misalkan buku biasa kan itu ada yang bisa dimakan rayap, kemudian bawahnya terlalu berat ya. Besok atau pertemuan yang akan datang, kita akan belajar apa? Kita akan belajar bagaimana komunikasi dalam jaringan, ya kan? Komunikasi jaringan itu ada dua, sinkron dan asinkron. Apa itu sinkron dan asinkron? Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Kita bisa akhiri pelajaran hari ini. Kita akan kemudian jangan lupa nanti PDF dan share linknya dikumpulkan juga di dalam psikologi. Mitra Omega mengingatkan juga kalau kalian keluar, apalagi kan sering ke mall, kalian tetap menggunakan masker, kemudian tetap terapkan prokes ketat gitu ya. Kita nggak tahu gelombang 3 atau virus yang ini ya. Ada varian lambda, varian new dan lain-lain. Tapi tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa supaya dijagai oleh Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau sudah jelas kita akan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Cika aja ya, Cika. Kita berdoa ya Cika ya. Mister. Ya, kita berdoa. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan pada hari ini. Kami sudah bisa berkumpul bersama dan belajar bersama Pak Omega. Sementara ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga supaya Pak Omega aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Cika. Selamat siang. Bye-bye. God bless you all. Thank you. Boleh live. Thank you, Mister. Thank you, Mister. God bless you. God bless you too.